Kita ke berita pertama, saudara. Seorang sopir angkutan online atau taksi online berinisial HO, 54 tahun, diamankan Satreskrim Polresta Bogor Kota atas laporan pencabulan kepada penumpangnya yang juga karyawan home care berinisial EA, 47 tahun. Dari hasil pemeriksaan awal penyidik Satreskrim Polresta Bogor Kota, dugaan pencabulan tersebut dilakukan sopir taksi online seusai memandikan korbannya. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Bogor. Ada Lingga Arfian di sana. Halo, selamat sore Lingga. Ya, sore Firda. Lingga, bisa Anda informasikan bagaimana untuk kronologi peristiwa pencabulan sopir taksi online kepada penumpangnya ini? Ya, Firda dan rekan-rekan Tribuners, saya informasikan bahwa beberapa hari lalu Polresta Bogor Kota menerima pelimpahan kasus dari Polda Metro Jaya terkait adanya laporan dari seorang penumpang taksi online di wilayah Jakarta. Peristiwa itu bermula ketika korban berinisial EA ini memesan taksi online dari Pasanggerahan menuju Kebayoran Lama. Namun pada saat itu terjadi perbincangan yang kemudian hingga korban diantar hingga ke Pasar Parung. Kemudian di sana juga korban sempat pelaku sempat memberi kembang dan setelah itu mengantar ke rumahnya. Di rumahnya tersebut pelaku memandikan korban dengan kembang. Hal itu didasari karena saat di mobil pelaku ini berkata bahwa korban diikuti oleh jin ataupun makhluk halus sehingga perlu dilakukan ruqyah. Pelaku ini berbicara bahwa dia tidak bisa melakukan ruqyah, namun dia bisa melakukan pembersihan karena dia bisa melihat makhluk halus. Kemudian korban setuju dan dimandikan di itu. Namun ketika itu rupanya itu hanya modus dari pelaku tersebut untuk melakukan aksi cabulnya itu, seperti itu, Firda. Bagaimana kemudian untuk kesaksian atau pengakuan dari pelaku sendiri selesai saat ini sudah ditangkap oleh pihak kepolisian, Liga? Ya, Firda, dari pengakuan pelaku sendiri, pelaku sempat memutar arah ataupun melakukan jalur lain karena jalur yang dituju itu macet, sehingga selanjutnya pelaku ini membawa korban ke area Pasar Parung sebelum akhirnya ke rumah. Nah, di jalan itu pelaku mengaku sempat akan menurunkan korbannya di tengah jalan, namun korban menangis karena memang bercerita tentang selalu ingat dengan mantan suaminya. Nah, di situ pelaku kemudian memiliki niat untuk memandikan korban itu dengan cara berpura-pura bisa melihat makhluk halus, yang kemudian korban membeli kembang karena memang pada hari itu kebenaran malam Jumat. Di sana pelaku memandikan korbannya dengan pakaian lengkap, namun hanya 3 gayung saja karena di rumah korban sendiri ada anaknya, sehingga setelah itu korban mengajak makan. Dan di dalam mobil pun pelaku melakukan hal yang sama kepada korban, seperti itu, Firda. Saat ini seperti apa untuk proses hukum kepada pelaku pencabulan tersebut, Lingga? Ya, Firda, saat ini polisi Satreskrim Polresta Bogor Kota melalui unit PPA-nya Perlindungan Anak dan Perempuan sedang melakukan upaya pendalaman terus pemeriksaan terhadap pelaku ini karena bisa jadi pelaku juga melakukan hal yang sama gitu kepada korban lainnya. Untuk itu polisi juga meminta agar jika ada korban lainnya ataupun perempuan yang merasa pernah dilakukan pelecehan seksual, itu jangan takut untuk melakukan pelaporan untuk terus menindaklanjuti dan menghukum para pelaku pelecehan seksual ini, seperti itu, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Bogor, Lingga Arfian atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan tadi Tribuners, Lingga juga sudah menghimpun keterangan dari Wakapolresta Bogor Kota, AKBP Ferdi Irawan. Berikut liputannya untuk Anda. Kita berkoordinasi dengan penyidik Polda Metro Jaya untuk melaksanakan penangkapan terhadap tersangka. Komandan, spesifik ini pencabulannya apa sih maksudnya? Apa dia meraba atau apa? Ya, kalau untuk detailnya mungkin tidak bisa saya jelaskan. Yang jelas tidak terjadi persetubuhan. Keterangan sementara seperti itu ya. Dan berdasarkan hasil visum juga bukan persetubuhan, tetapi memang dugaannya adalah pencabulan. Modus iming-imingnya seperti apa terhadap korban? Jadi kalau kita berbicara dari keterangan korban, awalnya itu tersangka ini kan merupakan pengemudi salah satu taksi online, yang kebetulan korbannya adalah sebagai penumpang. Awalnya tujuan perjalanan adalah dari alamat di Pesanggerahan ke stasiun Kebayoran Lama. Tetapi pada waktu diantar terjadilah pembicaraan dan tersangka ini menawarkan kepada korban untuk diantar ke rumahnya di Kota Bogor. Dalam perjalanan ini
tersangka ini menyampaikan kepada korban bahwa sepertinya korban ini perlu diruqyah atau dibersihkan. Sehingga dasar keterangan itu ketika sampai di rumah daripada korban, ini korban mengiyakan